Sadulur dan channel Gagas Agasta tentunya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa gitu. Tadi kan kita membahas tentang dunia YouTube ya kan, jadi awal channel Karuhun Sadulur berdiri. Sekarang kita mungkin masuk kepada Padepokan Karuhun Sadulur ya namanya. Bukan, Ki Ageng Prayogo ya. Oh, Padepokan Ki Ageng Prayogo. Itu awal berdirinya gimana Ki? Ya, awal berdirinya ini ya Kak. Kalau dulu saya dulu merintis di Jakarta Pada tahun pada tahun 2000-an lah, 2000 sampai 2004 lah. Terus ada musibah lah ya keluarga saya, jadi cabut dari Jakarta, pindah ke kampung, buka praktik di kampung. Dia pikir-pikir mau buka padepokan di kampung. Ya, awalnya ya iseng-iseng doang gitu kan. Jadi, ada yang mau belajar ya diajarin, terus ada yang apa ya, ada yang minta tolong ya insya Allah ditolong lah gitu kan. Terus ada Kang Aang, terus sama temannya minta didampingin masalah channel ya. Iya. Terus saya siap lah itu. Channel gimana nih? Channel apa kan ya? Karuhun Sadulur. Ya channel misteri ya. Iya. Terus saya bantu lah. Terus saya didik sama kru-krunya saya gembleng lah sampai menguasai masalah batin lah, itu menguasai masalah mediumisasi, masalah penerawangan, itu masalah mengendalikan makhluk lah gitu kan. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan terus ya. Masalah latihan yang belum terjadwal soalnya gimana ya, belum begitu terorganisasi tuh, belum terstruktur gitu ya. latihannya, dan belum banyak pengikut lah. Betul. Berarti baru hanya di sekitar daerah sini ya. Ya perlu lah yang diutamakan dulu lah gitu. Kalau boleh tahu nih Ki, Padepokan Ki Ageng Prayogo ini beranggotakan berapa orang? Kemudian struktur organisasinya mungkin bisa dijelaskan? Ya nggak tentu sih anggotanya ya. Ada yang datang, ada yang pergi sih. Berarti ya, mungkin banyak kesibukan. Terus yang yang matok malah gitu ya. Ini aja doang nih yang matok, yang belajar mah Masih ada sangkut pautan ya. iya. Berarti Ki Ageng sebagai penanggung jawab langsung dari Padepokan ini. Insya Allah. Ada tambahan Kang Aang mungkin Ya. tentang Padepokan dari Ki Ageng Prayogo? Jadi tambahan dari saya ya, memang dulunya saya juga takut sih Kang, Ya. menghadapi yang kesurupan kayak gitu tuh. Pas awal jadi host juga takut gitu. Tapi alhamdulillah semenjak ketemu dengan Ki Ageng Prayogo dengan beberapa kru yang lain gitu, semakin kesini kita diajarkan. Jadi semua anggota, mau kameramen, mau lighting, itu dilatih semua di sini di Padepokan ini ya. Ya alhamdulillah gitu, kedepannya sampai saat ini kita udah mempunyai ilmu masing-masing gitu untuk jaga-jaga lah gitu. Berarti setiap anggota yang sini udah punya ilmu masing. Tapi ada tingkatannya nggak itu kan? Kalau tingkatannya tergantung gimana dianya, gimana orangnya ya. Kalau rajin berlatih, rajin rajin berlatih lah, ya cepat naik lah gitu, cepat menguasai lah gitu. Apa yang saya ajarkan gitu kan. Apa lagi? Dalam seminggu latihan berapa kali? Paling sekali 2 kali lah, belum
belum mungkin, terjadwal, ya, belum terjadwal. ya. Iya. Berarti latihan waktunya di malam hari mungkin ya. Ya di malam hari, hanya ke malam hari. Dan Ki Ageng ini ternyata teman-teman adalah alumni dari STM ya. Negeri ya, kamu. Alumni tahun berapa nih Ki? 98 lah. 98. Jurusannya apa dulu? Bangunan. Jurusan bangunan. Iya. Bangunan dulu. Dan Ki Ageng ini ternyata tadi saya udah ngobrol-ngobrol selalu dipercaya pada saat acara-acara kegiatan nih. Iya. Waktu pelantikan mungkin ya. Iya. Kalau di apa? Kalau istilah sekarang mau dikontrak sama sekolah lain itu. Iya betul. Mau kemah atau mau ada acara apa ya di luar di gunung apa kemah lah, saya di bawah gitu. Sekarang udah punya anak berapa? Cuma satu. Cuma satu. Yang ini berarti? Ya. Residensial. Umurnya berapa ini Ki? Ya 11 11 tahunan dia, kelas 4 SD ya. Kalau Ki Ageng sendiri umur 40-an lah. 40-an. Kan puluhan. Udah tua sih mah. Masih jiwa muda tapi hati. Iya, udah. Begitu. Terus saya mau nanya juga nih Kang, jenis latihan Padepokan Ki Ageng Prayogo ini apa aja? Ya jenisnya tuh pertama ya kita menyerap energi. Menyerap Ya menyerap energi itu kita fokuskan dengan suatu titik ya, intinya apa namanya, meditasi. Ya. Dan di situ mungkin awal apa latihan ada yang dari meditasi, terus gerakan-gerakan apa, gaib ya. gerakan-gerakan gaib, terus melancarkan penglihatan, Penerawangan ya. ya penerawangan. Ya paling apa lagi sih Kang selain itu? Ya kita kadang dilatih mediator lah gitu, jadi Oh iya jelas. alhamdulillah di sini mediator udah jadi semua, jadi nggak ketakutan lagi Nggak gitu ketakutan. peran mediator ya. Ya seharusnya sih kalau latihannya dari awal tuh Iya. pernapasan dulu ya. Pernapasan. Dulu. Kalau harusnya sih ya. Iya. Ya kan ini ngejar target buat YouTube tuh ada yang ya, Iya. buat kontennya. Jadi yang intinya aja yang saya ajarkan langsung ke pokoknya gitu. Nah kalau dari pernapasan setahun mungkin nggak tahu jadi atau enggak. Pernapasan kan pernapasan itu kan banyak apa ya, banyak yang dipelajarinya. Iya. Meditasi banyak yang digalinya gitu. Kan kalau difokuskan diutamakan yang pokoknya kan langsung jadi gitu ya, langsung diterapkan langsung di lapangan gitu. Ketika meditasi nih Kang, pernah nggak ada sosok makhluk yang emang bandel gitu ikut gitu sama orang tersebut? Ada ya? Ya ada. Ada. Ya kan meditasi itu yang gerakan gaib tuh Kang. Iya. Gerakan gaib. Seolah-olah kita tuh ada yang menggerakkan gitu. Jadi kita tuh di alam bawah sadar, tangan tuh berasa pengen gerak gitu. Tapi kata Ki Ageng lanjutkan. Iya. Ikuti apa yang harus dia gerakan tuh harus ikuti ya kan. Ya ujung-ujungnya kita tuh ada yang gerakan silat atau apa kan, tergantung kita niatnya apa gitu kan. Terus setiap kali apa acara apa kemarin yang melatih mediator. Iya, Nah. latihan mediator. Ya pribadi Kang Aang kan pernah dilatih mediator kan. Nah, ada nggak tuh yang sekiranya sosok tersebut tuh ngikut ke rumah tuh kan? Ya kadang sosok itu sering ada yang mengikuti lah, dari kita mulai syuting aja mau kemana, mau pergi kemana, kalau sosok itu melihat kita, oh itu orangnya orang bisa gitu, kadang ada yang nempel gitu, Nah. mengikutinya kan. Ya seperti itu Kang kira-kira. Tapi kalau udah biasa mah ya udah bodo amat cuek. Tanda-tanda ketika makhluk tersebut mengikuti gimana aja? Ya kalau tanda-tanda bisa dirasakan Aura. oleh aura ya, Dari aura. kadang panas gitu di badan atau sakit badan atau gimana gitu. Berarti nggak ada kontak ke benda apapun mungkin? Kalau Nggak ada. kontak ke benda nggak Misalkan ada. ada suara yang ngetuk mungkin atau bagaimana? Kalau suara sih pasti ada Kang. Suara apa namanya yang menangis kan. Waktu kemarin kita di desa Panyikiran tuh. Iya. Pas kita datang kan ada tuh yang menangis, itu kan? Kedengaran kan? Yang ketawa tuh. Jadi ini ada tujuh kan ada suara apa? Suara kuda. Ya.
soal tuh bau-bau apa? Bau kotorannya. Kotoran kuda ya. Kotorannya. Tapi itu didengar oleh semua warga atau Iya, hanya? didengar. Iya, Didengar. Terus itu pun dia dengar ya, asam tuh, Iya, semua. semua lu dengar itu. Ya ada sih di kena rekam juga pas di Barida itu netralisi rumahnya Kang, yang sosok Kunti yang ketawa sama anak kecil yang minta tolong, padahal di sana tidak ada anak kecil selain Teh Sisil ya gitu. Jadi di situ bisa dilihat lah gitu videonya. Siap. Tempat penelusuran yang mungkin memang sangat berkesan dan susah untuk ditaklukkan. Kalau yang berkesan di Waringin ya, Iya, Waringin. Waringin itu mah masyarakatnya apa ya, merasa terbantu ya, Terbantu. merasa Intinya, apa, dan itu juga Kang ya buat penyambutannya kepala desa Waringin. Alhamdulillah ya Kang, Welcome ya. welcome, sangat baik alhamdulillah. Kalau itu ya apa, jalan tuh yang banyak yang sesarin tuh sama makhluknya, banyak yang nyasar tuh, Dibuat linglung tuh Kang. buat lindung. Dibuat pusing ya Kang. Iya. Di makam apa itu, makam tabat, Buyut Tabat. Buyut Tabat ya, Iya, Buyut Tabat. Yang banyak mungkin kejadian itu. buat yang paling susah ditaklukkan tuh bagi kami ya tidak ada ya Kang. Ya maupun begitu sangat atau maupun gimana Kang, tetap maju. Tapi yang cukup ada tantangan di Cigorelang. Cigorelang, ya. Tantangan luar biasa. Cigorelang, jelas. Sampai ada demonstrasi ya. Wah, iya. Cigorelang tuh luar biasa. Bahkan warga di situ juga ada yang bicara, kok ini tim ini berani banget di sini katanya gitu. Bahkan ada yang bilang antri nyawa gitu. Iya. Nyawa, ya. Seperti itu. Maupun apa namanya kemarin Kang, sampai ada Benturan. Ya. Benturan. Kalau saya gini ya, namanya kan makhluk halus ya, jin ya, namanya jin lah itu mah. Ya kan derajatnya lebih rendah daripada kita. Buat apa kita takut? Iblis juga rendah. Buat apa kita takut? Kalau kita takut, dia berani. Kalau kita berani, dia takut. Kan ini mainnya main perasaan iman kita. Ya. Kalau dia takut pasti dia berani. Takut aja pasti dia muncul. Kalau misalkan saya sebagai orang awam gitu ya Kang, pengen tahu nih tingkatan dari makhluk halus itu apa aja. Tingkatan misalkan orang meninggal itu yang misalkan yang gentayangan atau gimana itu jadi makhluk apa, kemudian jin itu apa, iblis itu apa. Gini ya. Silakan. Kalau yang meninggal semuanya kembali ke Allah ya. Kembali. Nggak ada yang namanya merakayangan, Iya. nggak ada yang namanya penasaran, nggak ada itu. Itu yang mustahil lah. Betul. Ya, kalau yang ada itu yang mati syahid emang masih diberi jatah hidup sama Allah. Yang syahid mah dia masih diberi masih hidup sama kita walaupun udah meninggal, itu mati syahid. Ya, kalau yang merakayangan nggak ada, semuanya dimasukin ke alam barzah di bawah apa ya, kekuasaan Allah lah, nggak bisa keluar lagi. Kalau itu mah permainan jin korin lah terutama. Berarti namanya jin Korin. Kalau korin itu kan kalau apa ya bahasanya tuh mendamping kita semasa hidup lah. berarti dari lahir ya sampai persis kita, mirip kita. Jin korin itu kebanyakan digoda sama setan. Jadi tidak sama setan, jadi ya apa ya, nipu orang kan. Banyak yang apa ya, kan suka ditanyainnya itu apa namanya, Iya. ditipu gitu, ditipu sama jin. Bukan kok. Kalau kita yakin sama itu namanya musyrik. Oke. Kemudian ternyata Padepokan Ki Ageng Prayoga ini membuka juga pengobatan ya. Iya. Betul Ki? Ya insya Allah lah, insya Allah. Pengobatannya jenisnya apa aja nih Ki? Mungkin yang saya tahu mungkin hanya kesurupan. Ya. Kayak tadi kan baru datang nih Ki. Iya. Kalau kesurupan itu kan itu mah hal yang apa ya, bukan mudah ya emang. Kalau bagi saya mah mudah ya. Kesurupan kan orang yang kesurupan itu lemah imannya gitu aja. Kalau kita mau disengaja ya masukin, ya dipelajari, bukan kita lemah ya, tapi disengaja masukin. Kalau sengaja itu kan berarti meditasi ya Ki? meditasi ya.
cuma buat apa, buat konten main-main gitu kan. Kalau orang kesurupan mah ini lemah imannya. Nah, kalau jenis pengobatan lahir batin lah, masalah batin oke, masalah lahir insya Allah lah oke lagi jenis apa aja insya Allah lah. Yang penting jangan apa ya, jangan apa pura-pura aja gitu kan. Iya. Cuma kalau yang pura-pura itu pasti ketahuan ya, Pi? Ada yang uji ada. Ketahuan dari, kalau misalkan ketahuan dari gerak fisiknya gimana tuh? Ya kalau saya kelihatan sih, Kelihatan. Kalau orang kesurupan itu biasanya matanya ngebuka atau nutup? Ini Itu yang pengen saya tanya. yang kesurupan yang pura-pura ya. Iya. Kalau kesurupan yang pura-pura nggak ada imbasnya sama kita, nggak ada apa ya, nggak ada. Kan kalau kesurupan ada makhluk ya, manusia masuk ya, pasti ada energi benturan ya. Terasa ke badan kita. Kalau kita punya power pasti bentrok lah, bertolak belakang. Nah, kalau ada yang pura-pura ya digeber gimana ya, disembuhkan juga nggak mungkin sembuh, paling disiram ya. Apa ya ditakut-takutin pasti sembuh dia, keranjangin aja dia sembuh dia. Iya. Yang pura-pura kan. Yang kalap ada kan. Yang kalap itu timbul apa yang kalap ya, nafsu papegung seperti namanya. Sunda. Kalap namanya. Itu mah bukan kerasukan, itu mah alam bawah sadar dia menguasai dirinya. Jadi kayak hilang ingatan tapi berontak gitu. Kayak orang sah-sah ya. Ngamuk gitu mah. Emosi lah istilahnya, emosi tak terkontrol. Itu paling bahaya itu. Bisa megang golok ya, bisa beban orang ya. Ya pernah ngadepin seorang tersari, bawa golok terus, bawa golok, mau apa? Mau ngadek deh, mau itu ke ibunya. Saya datang, saya aja, terperang saya. Dia langsung pingsan. Ya kalau kalap mah tinggal dibentur aja hatinya, langsung pingsan. Berarti tadi ada pengobatan tentang orang yang kesurupan, ya, Ki. Kemudian mungkin mengusir ya, Ki. Mengusir rupiah gitu. Rupiah juga anak saya bisa lah, rupiah mah. Rupiah, terus pengobatan lahir, yang mau lahir kan yang penyakit dalam, penyakit apa ya? Ya penyakit bawaan medis saja, ya. medis bisa medis. Rupiah itu ada rupiah tiga kan, rupiah batin, rupiah mental, rupiah fisik bisa. Tandanya orang perlu dirupiah gimana? Tandanya gimana ya, suka ragu, sering kesurupan, suka melamun, suka lupa bisa lah, itu gangguan jin, suka lupa. Terus jarang beribadah gitu kan, segen beribadah tuh, itu mungkin godaan setan juga udah deket sama dia. Oke. Mau tanya juga nih, Ki. Kalau saya kan tadi udah ngobrol sama Ki Ageng juga. Saya jujur nih, Ki, ya, kalau basic saya sebagai perawat, basic perawat. Jadi sering di rumah sakit, pernah juga dinas di rumah sakit jiwa dan ketemu sama orang-orang yang memang dia gangguan jiwa, keterbelakangan mental, ya, stres. Ternyata di sini juga bisa ya, Ki? Insya Allah lah, insya Allah, asal mana ya, kalau orangnya nggak bisa dikondisikan ya kondisikan ya, kalau takut ya ngamuk di jalan apa lari ke jalan kan gitu. Kalau yang nurut ya syukur kan, ya, ada yang kan yang ngamuk kan kabur ya, di mana di kuningan kabur ya, di jalan mau pulang dari sini kabur. Insya Allah lah, kalau katanya stres ringan, stres berat, insya Allah bisa ya Allah. Nggak pernah kan ngobatin yang orang yang kena santet kan,
Karena ngerasain ya kayak gitu ya. Iya, iya. Oh iya ya, bener Kang. Dulu sih pernah, iya bener. Sampai-sampai aura dari getaran di tubuh orang tersebut Kang ya. Terasa sih. Sampai-sampai kan makhluk tuh gak mau keluar dari tubuh. Ya saya terpaksa bunuh kan, pakai baca apa namanya, ayat-ayat Al-Quran kan. Ya alhamdulillah bisa keluar, terus bisa sadar orang tersebut kan. Ya sampai sekarang nggak ada lagi orang itu tuh yang namanya gangguan-gangguan goib, alhamdulillah. Terus dari ini ya Kang, ada satu lagi nih. Waktu kemarin tuh Kang, nah soal yang satu ini nih, setiap kali kita syuting tuh Kang, Iya. kan selalu ada apa namanya, serangan-serangan dari luar tuh. Nah waktu itu tuh Kang, kan kita udah benteng tuh sekitar lokasi syuting tuh. Nah, tiba-tiba yang lagi pegang lighting lah, yang lagi pegang kamera lah, kerasukannya Kang. Waktu Kang Ang pribadi kemarin kan Iya. kerasukan, terus Kang Ahmad kemarin ya, waktu di Asem 2 tuh di desa apa namanya, Dusun Kerjaya tuh, Kertasari. Nggak tahu dia langsung apa namanya, jungkir balik ya. Ya, jadi seolah-olah ada tembakan, Iya. jadi gak ketahan gitu. Aduh. Oke, kalau misalkan kita mengobati orang yang kerasukan nih Kang, itu kan otomatis si makhluk tersebut diusir ya. Iya. Ada nggak yang suka balik lagi? Enggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Berarti emang setelah diusir langsung cara mengusirnya itu biasanya seperti apa? Kan yang saya tahu itu ada yang dimasukin ke botol gitu kan. Ya berbagai macam sih, macam-macam banyak. Ada yang kita langsung ambil, terus kita tempatkan di mana gitu. Iya. Bisa. Ya gini aja ya, kalau kan di konten kita kan yang kesurupan ya, kalau bisa kan diajak damai, kalau dia mau disampan ya. Iya. Kalau susah mungkin dipaksa dicabut. Kalau dia mengancam terus bakalan dia membahayakan warga dengan apa tuh dia bakar kan. Emang sih kalau membunuh makhluk jin atau makhluk sama dengan membunuh makhluk, tapi kayaknya kan membahayakan ya, takutnya nyerang penduduk atau nyerang Iya. truk, membahayakan, jadi saya bakar. Tapi kalau sosok yang udah diislamkan, kita sering dikirim ke apa? Ya ke pesantren. Ya ke pesantren gaib lah gitu. Ada pesantren kan? Ada pesantren Iya, Ada. pesantren gaib. Gaib. Pesantren ada. tempatnya di mana? Maksudnya gimana tuh Kang? Baru Ya dengar. kalau pesantren gaib gini ya, kehidupan jin itu sama kita ya. Iya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang Kristen juga ada. Terus ada yang ya kehidupan sama kita, ada yang apa mencocok tanam, yang dagang gitu. Sama saja. Di pesantren gaib ini sama pesantren manusia yang belajar agama, belajar apa ilmu agama. Yang ada itu di mana, di Senandung Jati itu ada, di Cirebon ada, Cirebon, di Ciwaringin. Waringin ada, terus di itu drama itu apa tuh ya, saya lupa, ada di drama ada, di Bali ada, terus di nah, kalau ada yang bandelnya tapi dia nggak membahayakan tapi bandel, saya kirim ke Gunung Kawi. Begitu kerajaan muslim penjara makhluk gaib gitu, ada penjara buat apa ya, buat menjarain makhluk yang mengganggu masyarakat lah, mengganggu makhluk, saya kirim ke sana. Itu ada kerajaan besar kan, kerajaan muslim di Gunung Kawi, gunung apa, Gunung Salak ya, Gunung Salak, Gunung Salak ya, Gunung Salak. Kadang banyak ya sosok itu yang bandel gitu, ya mungkin nggak tahu ilmunya gimana kan, sering ada yang dibuang ke daerah mana Ya, gitu itu sambil padahal itu kan ini bahaya. bahaya. Jadi seolah-olah si sosoknya langsung dendam lah gitu sama manusia. Jadi kalau kita diajarkannya untuk itu ya dikirim lah ke pesantren gitu.
Nah, alhamdulillah kita mah kalau lepas syuting ya nggak ada masalah, alhamdulillah nggak ada apa ya, nggak ada komplain dan masalah, nggak ada. Ya paling penolakan ada, ya wajar lah, tapi jarang lah ya. Bahkan Masih, bahkan alhamdulillahnya setelah syuting di Neplalisir itu istilahnya yang tadinya tempat tersebut angker itu jadi istilahnya jadi enak lah dilalui manusia, jadi enak pakai tempat manusia istilahnya berjalan, apakah entah itu kumpul-kumpul seperti itu. nggak sengit lagi kali. Iya, Ya. istilahnya nggak angker lagi lah, nggak angker lagi. Ya, kalau yang berkesan itu yang di Waringin lah kan, sekarang udah ramai dari di jalan apa dibagusin jalannya ya, di apa Ya sekali. Udah dipakai lah istilahnya, dipakai. Tadinya kan boro-boro ya, lewat aja takut. Orang sana juga di apa di buat link lu nggak pakai orang luar gitu. Oke, break dulu. Oke teman-teman di rumah, tadi udah secara rinci dijelaskan yang namanya channel Karuhun Sadulur awal berdiri gitu ya, kemudian Padepokan Ki Ageng Prayogo, dan sekarang kita akan mencoba kegiatan daripada channel Karuhun Sadulur ya Kang, yaitu mediasi nih. Jadi teman-teman di rumah kan pasti penasaran ya, jadi kita langsung tampilkan langsung. Silakan Kang. Ya Kang Alif, mungkin Mediator Kang Alif. Kang Alif, kemudian Ya memasukkan bisa kampus atau siapa. yang bertanya siapa nih? Kalau bertanya ya siapa aja lah gitu ya. Oke. Sosok yang dimasukkan Kalau sosok yang dimasukkan gimana kampus? Ya mungkin yang ada di sekitaran sini aja. Sekitaran sini. silakan Kang. Ya. Oke. Terus hasil. Mungkin untuk yang masukkan ya? Ya. Tes sisi aja. Kampus Boleh. jadi host. Iya, siap. Sampurasun. Bisa ngomong? Bisa. Kerengan nyantoan ada Pak? Susu. Nah, seperti ini Kang, yang setiap kali kita lakukan istilahnya lah pelatihan mediator. Ini di munculnya di mana Kang? Jadi Atau ini- tempat tinggalnya? Nah, ini kan kita tangkap ya seputaran sini aja. Mungkin lagi berkeliaran Ya, ya, berkeliaran. istilahnya lagi kerja lah. Sekarang Anda dapat uang berapa? Belum punya uang? Belum dapat? Karena keluar. Karena biji. Baru keluar ya? Keluar. Jadi sosok yang masuk ke tubuh mediator sekarang ini sosoknya tuyul. Jadi emang begini Kang ya, dari sosok tuyul atau maupun sosok yang seperti apa, dia tergantung apanya ya, tingkat apanya Kang. Sampai ada yang apa namanya, yang bereaksi agresif ya. Satu tergantung sosok yang masuk, kedua tergantung si mediator tersebut. Nah, aku naon? Sinsa, Si naon, si lampu. Si lampu. Nah, si lampu. Mau ngekil lampu mau. jadi mungkin cukup Kang untuk Mau nanya. oh ya mungkin nanya dulu atau gimana? Sama Kang. Sama Kang.
Atau sama Teh Sisil nih. Silakan. Anda punya nama? Hari Prana. Anu orang mana? Lindungan saha? Boga. Saya bingung tak, embung. Ya, enggak saya embung bingung. Mending ulin di belakang itu baliknya. Udah teh, keluarin aja. Nah jadi seperti ini Kang, setiap mediator habis dikeluarin kita harus sedia yang namanya air minum. Jadi apa namanya, banyak keluar cairannya Kang, seperti itu ya. Energi, tenaga. Ini terlalu Berarti setelah di mediumisasi itu suka lemas mungkin ya? Gegel? Badannya. Kegelan. Ya, kadang-kadang sih Kang, kadang-kadangnya gimana ya? Tergantung sosok seperti apa yang masuk ke badan mediator. Misalkan kalau sosoknya tinggi besar itu ya setelah kita dimasuki itu sudah dikeluarin ya adalah lemas lah, istilahnya capek lah. Nah ini juga ada bukti dia tuh di bawah alam sadar gitu, sampai tangannya dia ungu, tuh kan? Gigi di sini. Jadi ya mungkin sekian Kang udah. Ya. Nah itu ya teman-teman udah jelas sekali. Jadi kegiatan daripada Karuhun Sadulur yaitu mediumisasi yang sering dilaksanakan ya Kang. Iya iya. Sosok yang paling agresif. Ya mungkin sosok paling agresif itu apa namanya? Ipri ya Kang. Ipri itu Semacam iblis. Tingkatan yang tingkatan yang tinggi. Iblis artinya tinggi lagi. Iblis. Iblis itu anaknya, ya anak iblis. Yang paling bahaya itu iblis yang dulu di apa? Di Berelang. Kemudian nantang terus kan. Gak akan keluar, gak akan ada yang bisa keluarin kan. Waktu masuk ke mediator siapa tuh? Kang Rizky. Iya. Seakan-akan dia tuh menolak ya dikeluarin. Satu menolak, dua dia tuh menantang lah. Menantang. Ayo siapa yang berani ngeluarin saya? Siapa yang berani istilahnya lawan saya? Gitu. Iya. Wah itu paling kuat itu. kalau mediumisasi itu bisa diri kita bisa manggil sendiri apa enggak? Ada yang seperti itu ada. Bisa. Memanggil sendiri terus ngeluarin lagi sendiri. Ada seperti itu. Tapi takutnya yang datang gede takutnya gitu. Ntar kan nggak terkenali sendiri. Ya. Takutnya. Oke. Ada yang kemarin jadian dulu jadi nggak tahu apa ya, susah dikeluarin satu minggu nggak ada. Ada. Makanya jangan main-main lah yang kayak gini ya. Jangan dipakai Permainan. ya. Tanpa ada yang mendampingi, ada keahlian yang khusus. Ada juga yang ini mah settingan katanya pura-pura. Itu ada yang mau barang buktinya ada sih. Oh ini sampai apa? Lampu ini sampai tembok sampai. Saya kemarin yang waktu sebenarnya apa namanya, nabrak tembok ya, serasa apa ya, mati sebelah sini. Karena yang dilihat sama teman-teman tuh saya tuh menghantam dindingnya. Iya, benteng. Awalnya lari begitu. Lari sendiri. Ya, Lari mungkin sendiri. Kang Ahmad yang mendampingi saya. Lari seperti shot bos. Gitu. Tadinya dia tuh yang sosok yang masuk ke kampus tuh gini. Dia misalnya mau bicara sama yang di sana. Saya lengah, dia tuh lari sekencang-kencangnya. Sampai saya nggak istilahnya nggak ketahan lah. Nggak istilahnya refleks juga, dianya udah lari duluan. Nah, semenjak itu kan saya bangun tuh, nggak bangun lagi, tidur kan? Iya. Ya, saya tuh sadar, tapi badan saya tuh terasa remuk gitu sebelah, sampai panas, seluruh tubuh tuh panas kan, sampai saya teriak, Allah Akbar, kata saya kayak gitu. Pengen saya tuh bangkit lagi, sadar lagi, saya tarik sosok tersebut, saya apa namanya, netralisir kan, ya seperti itu. Kan ada juga yang ngomong gini ya, coba sama warga. Ya kan resikonya gitu kan. Resikonya takut kenapa.
Karena kalau celaka siapa yang tanggung jawab? Iya. Terus waktu yang kemarin tuh yang saya istilahnya apa, jungkir ya. Iya. Gitu ya. Padahal istilahnya kalau saya sadar, kalau saya tidak istilahnya tidak kemasukan makhluk halus, saya badan segini itu saya koprol atau backroll itu saya tuh tidak bisa. Ada videonya yang di Asem Kembar ya. Saya itu kalau nggak salah ada makhluk yang dia tiba-tiba ada seorang penonton lah. Dia tuh mau menuju ke penonton tersebut. Sama saya ditahan, masuk sama saya jungkir. Gawe ya. Iya. Saya ya istilahnya saya nggak kerasa lah, tahu-tahu sepatu saya jebol aja saya udah sadar. Terus masyarakat menerikan barang, mukanya nggak sanggup, ya kan resikonya gede, mukanya ke kru tapi ke masyarakat. Kalau ditarik barang, yang punya barangnya pasti dendam. Kalau narik barang harusnya jauh dari pemukiman masyarakat di hutan atau di tempat-tempat angker, jauh lah dari pemukiman. Bisa kalau dekat masyarakat pun takut, banyak kejadian kena ke masyarakat, Kena imbasnya. kena imbasnya. Ada yang kejadian. Oke Niki, mau nanya untuk masalah, bukan masalah apa ya? Saya lihat di bajunya ada logo harimau ya ini. Ini gimana nih awal mula pengambilan logo tersebut? Ini kangaan. Kangen berarti ya. Yang buat kangaan. Jadi inspirasinya tuh dari mana gitu? Logonya harimau dengan kujang ya? Tik? Iya. Jadi intinya kan itu harimau itu menandakan kita pemberani ya. Berani. Jadi macan putih itu ya seperti Oh berarti macan putih nih? ya macan putih. Jadi saya juga memang seneng gitu, Iya. cuma pokoknya seneng aja sih sama harimau gitu deh. Terus yang menandakan kujang ini kan dari Jawa Barat juga Ya, ya, jadi lambang. menandakan itulah gitu. Dan ini juga kadang dipercaya oleh orang tua itu sebagai apa ya, Simbol. simbol. Simbol pusaka orang Sunda Jawa Barat, Ya, kujang. Kujang. Prabu Siliwangi kujang. Intinya gimana ya, harimau sama kujang itu kita kan istilahnya punya leluhur Prabu Siliwangi. Ya, identitas. Istilahnya bahwa kita itu menandakan orang Sunda. Orang Sunda. Tandanya itu orang Sunda. Aing orang Sunda. Iya, gitu. Istilahnya kan gimana ya, yang terkenal gitu ya, sama orang istilahnya orang seberang yang kalau logonya ada kujang sama harimau pasti dia pasti orang Sunda ya. Kan leluhur kita tuh yang Prabu Siliwangi. Mau tanya nih sama Kang Nanda yang di ujung nih. Dari tadi diam aja. Belum ketanya. Kang Arya. Kang Arya. Oh panggilannya sini Kang Arya. Oke. Gini Kang, nama Karuhun Sadulur sendiri itu gimana? Untuk menurut saya sih untuk sebuah wadah dari semua, ini kan karuhun ya, berarti dari kita dari nenek moyang kita dan sedulur itu sebuah ikatan Saudara, gitu, ya, saudara. saudara. Harus terjaga sampai kapanpun. Luar biasa. Makanya istilahnya kita itu bukan dari satu desa aja, bukan dari satu daerah saja. Saya dari ujung Majalengka sama perbatasan Indramayu, ada yang dari Majalengka sebelah kidul. Bahkan ada yang paling jauh itu muncul Muncul. sampai ikut ke sini. Jadi istilahnya ikatan sedulurnya itu kan istilahnya mencakup semua lah. Ini simbol ikatan persaudaraan. Iya. Kapan nih Kang main-main ke daerah saya mungkin? Ya kalau Penelusuran gitu. untuk main-main bisa saja ya untuk penelusuran di sana, tapi kita perlu kerjasamanya saja ya, dari mulai survei tempat sama prosedur perizinan. Perizinan. Insya Allah ya. Kalau ada undangan, istilahnya izin disetujui, kami siap. Tunggu kabar aja. Ya, Tapi kalau lagi keadaan gini mungkin mulai tahun depan kayaknya. Tahan dulu ya. Iya, ditahan dulu ya. Iya. Kan Emang istilahnya lagi pandemik. Pandemi gini ya. pokoknya
kembali lagi. Ya istilahnya mudah-mudahan istilahnya musibah yang menimpa kita semua, negara kita cepat berlalu, Iya, istilahnya iya. cepat stabil lagi, Iya. supaya seperti dulu lagi, istilahnya yang bekerja, yang usaha kan istilahnya tersendat karena adanya wabah ini seperti ini. Ya mudah-mudahanlah cepat berlalu istilahnya. Mungkin terakhir ya kan penutupan, tapi sebelum penutupan kita dengarkan dulu nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang memang kebanyakan orang awam dan kadang mungkin coba-coba untuk mediasi, dijadikan hiburan gitu kan, tapi tanpa ada penanggung jawabnya. Itu gimana sih? Mungkin dari Ki Ageng sendiri silakan. Ya takutnya susah keluar atau takutnya ke bawah ke alam, ya alam gaib, kita susah kembalinya gitu. Siapa yang tanggung jawabnya di sana kan? Iya. Kalau main-main, kalau setengah-setengah janganlah ya, jangan main-main lah. Ya, takutnya gitu, dapat nggak bisa sadar lagi. Intinya jangan coba-cobalah kan. Jangan coba. Coba tanpa ada keahlian yang khusus, tanpa ada pendamping. Pendamping. Memang sih Tanpa ada kalau gaib itu tingkatannya awal-awal emang rendah, naik lagi level atas. Kalau level tingkatan tinggi yang masuknya ntar sama dia kan kerasa ya. Awal-awal kan tingkat rendah ya, makin jauh makin kuat ya, makin jauh kan terasa ya. Itu pas dirasakan di Buyut Santri tuh Buyut kan, Santri. saya pas di Leweng Gede lah gitunya melawan sosok gitu, tapi pas di Buyut Santri dikira teh bakal kuat gitu, tapi semakin tinggi gitu ilmu sosok tersebut ya. Jadi di sanalah kita harus berbanyak latihan lagi gitu. Iya. Ya kan namanya juga makin tinggi ilmu makin tinggi lagi yang uji. Tambahan mungkin dari Kang Kus. Mungkin dari saya pribadi cukup kan. Cukup. Dari Kang Alif cukup. Dari Kang Arya sendiri. Kan saya kenal Kang Nanda ya. Iya. Iya. Namanya panjang banget sih Kang. Beda panggilan gitu. Dari Kang Ahmad. Ya istilahnya pesan-pesan buat yang nonton lah ya. Iya. Buat istilahnya buat yang mau coba-coba kayak seperti ini, jangan coba-coba tanpa punya keahlian yang khusus, tanpa ada guru dan tanpa ada pendamping. Udah seperti itu. Dari Teh Sisil. Cukup. Oke, cukup mungkin silakan dari Ketua Karuhun Sadul sendiri mungkin promosi dari channelnya. Iya. Ya mungkin terima kasih ya kepada semua subscriber yang sudah mendukung kita ya pada saat penelusuran maupun di mana saja lah kita selalu didukung, di responnya sangat baik lah. Semoga kedepannya kita lebih berkembang lagi dan maju lagi kan. Betul. Dan lebih banyak ikatan sama channel misteri lain gitu. Siap. Buat fans Iya. setia tuh, Iya, yang fans selalu setia. ikut kemana-mana, terima kasih atas dukungannya. Ada juga fansnya itu ada grup gitu. Ada grup Ya, juga. family Karun Sadul. Pemilik Karuhun Sadul namanya. Iya. Kalau linknya bisa diakses di deskripsi. Siap. Bisa dicantumkan juga ya mungkin. Ya. Oke. Cukup mungkin kan? Ya, cukup. Yang lainnya? Sendiri. Cukup lah. Cukup. Oke, teman-teman di rumah, kita telah menyaksikan podcast misteri dari Karuhun Sadul sendiri, dan dari awal berdiri, kemudian padepokannya dengan Ki Ageng Prayoga sendiri yang menjelaskan begitu ya Ki. Ya. Dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga. Kemudian channel Karuhun Sadul bisa lebih berkembang pesat. Dari subscriber, dari view, dari komentar juga ya Kang. Dan jangan lupa juga subscribe channel Karuhun Sadulur gitu ya. Kemudian tekan tombol lonceng biar nanti kalau ada notifikasi langsung timbul gitu ya. Kayak misalkan saya kemarin ada notif nih, langsung saya komen gitu. Yang megang channelnya siapa nih Kang? Ya, saya sendiri gitu. Akang sendiri. Si Akang langsung channel si Akang langsung di ini ya, pin gitu. Oh iya, yang pertama kali tuh. Ya, pertama kali. Iya.
Dan jangan lupa juga subscribe ke channel Gagas Agasta. Ya. Yang belum subscribe langsung aja subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notif seperti biasa langsung aja di komen gitu. Cukup mungkin Kang? Cukup. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya dan di konten Karuhun Sadulur berikutnya dengan penelusuran yang lebih luar biasa ya Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.